Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi dan keadaan yang sehat semua ya. Baik, kita berjumpa pada pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas apa pada pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini? Sebelum masuk pada topik pembahasan, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri terlebih dahulu. Karena ada peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar kalian juga enak nanti kalau sudah mengenal saya. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Agatha Dinda Gloria Hayuati. Kalian bisa memanggil saya Dinda. Kemudian saya berasal dari Yogyakarta, Indonesia. Itu adalah yang digambar adalah monumen Tugu Yogyakarta. Kalau kalian misalkan sudah pernah ke Yogyakarta atau belum pernah, silakan datang ke Yogyakarta. Banyak sekali wisata kuliner yang enak-enak. Silakan mencoba dan berkunjung ke Yogyakarta kalau ada waktu. Baik, kembali lagi pada perkenalan. Selanjutnya, zodiak saya Aquarius karena saya lahir pada tanggal 3 Februari 2002. Kemudian apa sih makanan favorit? Makanan favorit saya adalah ada nasi goreng, ada kue pukis, dan rendang. Nah, yang kalau kalian teman-teman sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu nih beberapa makanan tersebut, ataupun kalaupun belum pernah, saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan ini. Untuk yang pertama nasi goreng. Nasi goreng ini merupakan makanan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan beberapa turis dari luar negeri pun juga selalu membeli makanan ini. Juga beberapa mengenal turis mancanegara ya, karena nasi goreng ini pernah meraih penghargaan sebagai makanan terenak kedua di dunia. Diberi penghargaan oleh CNN pada tahun 2017. Dan juga rendang ini juga pernah diberi penghargaan peringkat pertama sebagai makanan terenak di dunia pada sekitar tahun 2017 juga. Untuk rendang ini berasal dari Minangkabau ya. Rendang ini masakan berasal dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah dalam waktu yang lama. Kalau nasi goreng ini jelas ya berasal dari nasi diberi bumbu, beri sambal dan sebagainya, kemudian digoreng. Untuk kue pukis ini adonan kue dari tepung terigu, kemudian dimasak seperti dikukus gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya kita langsung saja masuk pada topik pembahasan pertemuan kali ini. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas mengenai alat dan bahan masakan atau makanan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang alat makan dan alat masak.
alat-alat apa saja sih yang biasa digunakan untuk makan dan juga untuk memasak dalam bahasa Indonesia. Nah, saya akan menunjukkan. Nah, seperti pada gambar, di situ ada alat makan garpu, kemudian ada sendok, dan ada pisau. Kalau garpu dan sendok ini fungsinya sama ya. Tapi kalau garpu ini lebih cara mengambil, cara makannya itu dengan ditusuk, diambil gini, ditancapkan ke makanan yang akan dimakan. Kalau sendok ini untuk menyendok mengambil makanan ya. Kalau pisau ini untuk memotong makanan yang sekiranya butuh dipotong, misalnya seperti daging atau ikan dan sebagainya. Kemudian alat makan selanjutnya ada piring, ada mangkok, dan ada gelas. Kalau piring ini digunakan sebagai alas untuk memakan ya. Sedangkan mangkok ini juga sama, digunakan untuk alas makan, tapi makanan yang khusus berkuah ya, yang ada kuahnya. Kemudian ada gelas ini. Gelas ini sebenarnya wadah untuk minuman apa saja, seperti air mineral, soda, dan sebagainya. Pokoknya alat untuk minum ya. Kemudian yang selanjutnya ada alat untuk memasak. Nah, alat untuk memasak di sini ada pisau, ada talenan, dan spatula. Nah, untuk pisau ini sama ya kegunaannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada alat makan. Untuk memasak pun sama, pisau digunakan untuk memotong bahan-bahan makanan atau masakan, gitu ya. Kemudian talenan ini gunanya untuk alas memotong ya, biar memotongnya lebih mudah, lebih nyaman gitu menggunakan talenan. Kemudian spatula ini kalau teman-teman sekalian tahu ya, spatula ini digunakan untuk memasak, untuk mengaduk, untuk menumis, pokoknya untuk memasak ya. Kemudian alat masak selanjutnya ada sendok kayu, ada sendok sayur, dan wajan. Nah, untuk sendok kayu sendiri ini bisa digunakan untuk mengambil masakan yang sudah jadi, yang berkuah, ataupun digunakan untuk mengaduk masakan yang berkuah bisa. Kemudian sendok sayur ini kurang lebih sama fungsinya dengan sendok kayu, digunakan untuk misalnya mengaduk masakan ataupun mengambil masakan yang berkuah. Cuma bedanya hanya beda dari bahan pembuatannya. Kalau sendok kayu jelas dari kayu, kalau sendok sayur berasal dari aluminium atau stainless. Kemudian ada wajan. Wajan ini alat masak yang digunakan untuk menggoreng atau menumis, kemudian dan sebagainya. Tapi lebih tepatnya digunakan untuk menggoreng. Kemudian alat masak selanjutnya, ada wajan teflon, ada panci, dan panci presto. Nah, yang wajan teflon ini kegunaannya sama dengan alat masak wajan ya. Karena namanya pun sama, hanya wajan teflon ini lebih nyaman digunakan untuk menggoreng masakan, membuat masakan karena ada pegangannya. Jadi jika ingin memasak yang butuh ada pegangannya sambil dipegang,
itu bisa menggunakan wajan teflon. Kemudian untuk panci ini alat masak yang digunakan untuk merebus segala masakan yang berkuah atau yang perlu direbus, itu bisa menggunakan panci. Kemudian panci presto ini sama kegunaannya dengan alat masak panci. Cuma panci presto ini biasanya digunakan untuk masakan yang butuh waktu masak dalam jangka waktu yang lama. Itu biasanya menggunakan panci presto ini. Kemudian alat masak selanjutnya ada blender. Nah, blender ini selain untuk yang digunakan untuk membuat jus buah, jus sayur, ini juga bisa digunakan untuk alat masak. Nah, untuk blender dalam alat masak ini biasanya digunakan untuk menghaluskan bumbu. Itu bumbu-bumbuan seperti bawang atau apa saja. Nah, biasanya alat blender ini juga bisa disebut sebagai chopper. Jadi chopper ini kurang lebih sama dengan blender, tapi khusus untuk menghaluskan bumbu-bumbu masakan itu. Kemudian ada cobek. Cobek ini sama kegunaannya untuk menghaluskan bumbu-bumbu masakan, tetapi cobek ini secara tradisional, jadi menggunakan kekuatan tangan. Jadi alat tradisional masakan Indonesia itu untuk menghaluskan bumbu itu menggunakan cobek. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari juga mengenai konjungsi temporal. Nah, apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Nah, misalnya dalam contoh kalimat yang seperti apa sih? Nah, kita akan bahas itu pada contoh resep masakan. Nanti saya akan menunjukkan contoh penggunaannya. Nah, kata hubung itu, kata konjungsi temporal itu apa aja sih kosakatanya? Nah, ini dia kosakata konjungsi temporal itu ada selanjutnya, ada kata kemudian, ada kata berikutnya, ada kata lalu, dan ada kata setelah itu. Kemudian saya memberikan contoh resep masakan daerah, yaitu rendang, salah satu makanan masakan favorit saya dan juga makanan yang paling terkenal di Indonesia, yang pernah di peringkat sebagai makanan terenak di dunia juga. Nah, gimana sih cara masaknya, cara membuatnya, bahan-bahannya apa aja sih kok bisa seenak itu rasanya? Nah, mari kita lihat. Untuk bahan-bahannya, nah ini bahan masakannya ada 500 gram daging sapi, karena rendang terbuat dari daging sapi ya. Kemudian ada 4 lembar daun salam, ada 10 siung bawang putih, ada 12 siung bawang merah, ada 1 ruas lengkuas, ada 2 batang serai, ada 7 lembar daun jeruk, ada 2 ruas jahe, ada 1 ruas kunyit, kemudian ada 70 gram gula merah, ada 400 ml santan kelapa, kemudian ada 10 buah cabai keriting bagi yang suka pedas, tapi kalau bagi yang tidak bisa pedas itu bisa dikurangi atau bisa juga tidak pakai cabai, tidak apa-apa. Ini sesuai selera saja. Kemudian ada 3 biji kemiri, kemudian ada 1 sendok teh ketumbar, ada garam secukupnya,
gula pasir secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya. Nah, kemudian cara membuatnya gimana sih? Nah, ini dia cara membuatnya. Cara membuatnya, yang pertama, ada potong-potong daging sapi sesuai selera, kemudian cuci dan tiriskan. Yang selanjutnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, jahe, dan kunyit. Nah, menghaluskannya bisa menggunakan alat blender tadi atau juga bisa menggunakan cobek ya. Setelah itu, marinasi daging sapi dengan bumbu halus selama 1 jam. Nah, untuk marinasinya ini bisa menggunakan panci atau panci presto tadi ya, untuk alat masaknya. Nah, untuk tahap selanjutnya, itu kemudian pindahkan daging dan bumbu yang tersisa ke dalam wajan. Lalu tambahkan air hingga daging terendam. Selanjutnya, masukkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Kemudian ada daun salam, sereh, lengkuas, dan daun jeruk. Tahap berikutnya, masak air hingga agak merasap. Lalu tambahkan air lagi, kemudian biarkan hingga meresap. Setelah daging lunak, tambahkan santan kelapa, kemudian gula merah, dan masak kembali hingga bumbu benar-benar meresap ke dalam daging sapi. Setelah masakan kiranya sudah rasanya enak, sudah cocok, setelah itu rendang bisa siap disajikan, bisa siap untuk dimakan. Itulah cara membuatnya, juga sebagai contoh penggunaan konjungsi temporal, kata hubung yang menunjukkan waktu atau urutan ya. Nah, tahap berikutnya kita akan ngapain? Sebagai tes ya, saya akan mengetes kalian apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, silakan teman-teman mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang saya berikan ya. Latihan soalnya bisa kalian searching sendiri, bisa kalian cari sendiri di Google sesuai dengan link tersebut ya. Silakan teman-teman untuk mengerjakan soal dari link tersebut. Silakan teman-teman menulis link tersebut masing-masing di HP kalian atau di laptop kalian. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan membahasnya. Kita akan membahasnya bareng-bareng bersama, oke? Silakan mengerjakan. Silahkan kalian mencoba mengerjakan latihan soal masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sebentar lagi kita akan membahasnya bersama-sama ya.
Baik, kita bahas bersama-sama ya. Untuk untuk soal yang pertama itu ada cara membuat ya. Ada kalimat contoh cara membuat. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, titik-titik, tuangkan minyak atau mentega ke dalam wajan. Nah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah yang pertama itu yang tepat selanjutnya ya. Kata selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah gambar dari peralatan memasak, yaitu cobek ya, yang benar cobek, alat masak tradisional untuk menghaluskan bumbu seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Kemudian soal yang ketiga itu alat masak yang digunakan untuk menggoreng adalah yang benar itu jawabannya wajan ya. Kalau panci itu untuk merebus, kalau talenan itu alas untuk memotong bahan masakan ya. Kemudian yang keempat itu ada gambar, itu gambar dari bahan masakan gula ya. Gula pasir yang benar. Gula merah itu yang warnanya coklat tadi, bundar bulat. Kalau penyedap rasa itu beda ya. Bedakan gula sama garam. Kalau garam itu butirannya lebih halus, sedangkan kalau gula itu butirannya lebih, kalau diamati lebih detail lagi, lebih rinci lagi, itu bulatannya lebih besar sedikit dan juga mengkilat ya, berkilauan, lebih berkilauan kalau gula. Kemudian soal selanjutnya yang kelima ada kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian disebut yang benar adalah konjungsi temporal ya, seperti yang saya bahas sebelumnya. Kemudian soal yang keenam ada alat makan yang digunakan sebagai alas makan adalah yang benar adalah piring ya. Kalau gelas itu alas untuk wadah untuk minum. Kalau garpu itu digunakan untuk mengambil makanan. Kemudian soal yang ketujuh ada bahan masakan yang memiliki rasa pedas adalah yang benar adalah cabai ya. Kalau gula itu menimbulkan rasa manis. Kalau lengkuas itu bumbu rempah ya, bumbu rempah masakan. Kemudian soal selanjutnya itu ada gambar. Itu gambar dari bumbu masakan yang bernama jahe ya. Kalau santan kelapa itu cair ya, putih warnanya. Kemudian soal selanjutnya itu ada alat masak, gambar alat masak dari panci presto ya. Yang benar adalah panci presto untuk merebus. Kemudian soal yang terakhir itu alat masak yang digunakan untuk memotong adalah yang benar adalah pisau. Kalau garpu dan sendok itu untuk mengambil makanan ya, bukan untuk memotong. Baik, itu soal latihannya. Apakah di sini ada yang benar semua jawabannya? Pasti ada ya, beberapa yang benar. Pasti semuanya benar. Saya percaya kalian pintar-pintar semua, teman-teman pintar-pintar semua. Nah, untuk selanjutnya setelah mengerjakan soal, kita akan memberi kesimpulan. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa aja sih yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini
dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam alat makan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada alat makan piring sebagai alas makan, ada sendok, garpu, gelas, dan sebagainya ya. Kemudian ada bahan-bahan masakan juga yang sebagian besar adalah bumbu rempah Indonesia ya. Kemudian kita juga mempelajari mengenai konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian gitu ya. Seperti contohnya tahap pembuatan dalam resep masakan itu ya. Kata hubungnya tadi ada kosakata selanjutnya, ada kosakata kemudian, ada kosakata berikutnya, ada kosakata lalu, dan sebagainya ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita pelajari, kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah berkata-kata atau bertingkah laku dalam proses pembelajaran kali ini, proses pembelajaran pengajaran tentang alat dan bahan masakan makanan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.